dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat kembali berjumpa dalam program Syiar Sahur NTV bersama saya Muhammad Irsal. Sambil menemani Anda bersantap sahur, kami akan mengajak Anda berbincang bersama Ustadz Muhammad Sukron Fardan. Kita akan bahas terkait dengan keselamatan manusia tergantung dengan lisan. Ini penting di zaman sekarang karena setiap orang dengan mudah mengucapkan sesuatu yang dapat menyakitkan hati. Nah, tapi sebelum kita bahas terkait itu, apa yang diperintahkan Allah kepada manusia untuk menjaga lisannya, Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Terkait perintah Rasulullah SAW dan juga ini juga perintah Allah juga, terkait menjaga lisan, bahwa lisan itu memang sumber utama. Dia bisa menjadi sumber kebaikan, di saat yang sama bisa menjadi sumber malapetaka. Sabda Rasulullah SAW, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bagaimana manusia ini menjaga lisannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Lebih-lebih di bulan puasa juga, orang hanya bisa mendapatkan lapar dan dahaga ketika puasa kalau dia tidak bisa menjaga lisannya. Jadi kalau kita mau selamat dunia maupun akhirat kita, di dunia kita selamat dari dimusuhi banyak orang, harus menjaga lisan. Kalau kita mau selamat akhirat karena kita banyak memanfaatkan lisan kita untuk berzikir kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Begitu. Nah, ya, untuk menjaganya, untuk menjaga keutamaan dari menjaga lisan itu apa yang kita dapat, Ustaz? Jadi kalau kita menjaga lisan kita dengan baik, ya, maka yang pertama kita selamat dari fitnah, kita selamat dari dimusuhi banyak orang. Jadi kalau lisan itu dia bisa tidak selamat karena melakukan banyak hal, beberapa hal. Yang pertama, lisan bisa menjadi malapetaka ketika kita gunakan untuk memfitnah orang. Ya, al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Yang kedua, kita gunakan mulut kita bisa menjadi malapetaka kalau kita bohong. Kita menebar hoaks, itu juga bagian dari sumber malapetaka yang dihasilkan dari lisan kita. Kalau kita menjaga lisan kita, maka apa yang kita dapatkan? Yang pertama, kita dicintai banyak orang tentu. Kita dicintai banyak manusia karena semua yang keluar dari mulut kita merupakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Energi-energi positif yang bisa keluar dari kita. Yang kedua, kita selamat dari siksa Allah di neraka. Itu. Karena ini, salamatul insan fi hifdzil lisan. Orang yang bisa menjaga lisannya, artinya orang yang memanfaatkan lisannya untuk hal-hal yang baik. Untuk berzikir kepada Allah, untuk tadarus Al-Quran, untuk nasrul ilmi, untuk mengajarkan ilmunya Allah. Nah, yang di situ ada unsur kebermanfaatan yang sangat luar biasa. Ketika kita bisa memanfaatkan lisan kita ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi sesama. Baik, yang lebih bahaya lagi, Ustadz, ketika akibat apa yang kita ucapkan menyakiti hati orang, terus kemudian bahkan sampai dengan mengganggu kesehatan mental seseorang. Tak jarang kasus kesehatan mental berujung pada bunuh diri. Nah, apa yang menjadi concern Ustadz untuk memberitahu bahwa itu loh sejahat itu dampak dari kita tidak menjaga lisan. Iya, dan itu juga diingatkan Allah dalam Al-Quran, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhum wala talmizu anfusakum bisalismul fusuq ba'dal iman. Ya wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengolok-ngolok orang lain. La yaskhar qaumun min qaumin, satu kaum mengolok-ngolok antara kaum yang lain.
Atau wala nisa'u min nisa'in, jangan juga perempuan mengolok-olok perempuan lain. Asa ayakunu khairam minhum, bisa jadi orang-orang yang kau olok-olok itu bisa jadi lebih baik daripada kamu. Nah, ini mungkin yang bisa jadi alternatif bagi kita ya, agar kita tidak mengolok-olok orang lain sehingga perilaku kita bisa merugikan orang. Yang pertama, kita harus merasa rendah hati, jangan merasa tinggi hati, jangan merasa bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Ini Allah mengingatkan, asa ayyakunu khairam minhum. Wala nisa'u min nisa'in asa ayyakunna khairam minhum. Dan untuk perempuan juga gitu. Kalau kamu jangan ngolok-ngolok, bisa jadi kamu yang mengolok-ngolok itu lebih rendah daripada yang kamu olok-olok. Yang kamu olok-olok lebih baik daripada kamu. Nah, itu prasangka yang pertama yang kita tanamkan dalam struktur berpikir kita. Kalau kita hendak menjelekkan orang lain, kita anggaplah berhusnudzon kepada orang bahwa bisa jadi orang itu lebih mulia daripada kita, kedudukannya di sisi Allah lebih mulia daripada kita, itu mungkin bisa menjadi rem bagi kita agar kita tidak melakukan hal-hal konyol, hal buruk itu, melukai hati orang lain dengan lisan kita. Baik, ketika manusia berbuat negatif begitu ya, mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, mereka belum akan sadar ketika mereka belum mendapatkan peringatan dari Allah. Nah, kita akan bahas terkait dengan peringatan-peringatan yang mungkin akan diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka-mereka yang tidak menjaga lisannya. Tapi jangan dijawab dulu, karena kita harus jeda sesaat. Kita akan kembali usai jeda, pemirsa Syiar Sahur akan kembali sesaat lagi. Jadi jangan sampai lisan kita ini menjadi senjata untuk melukai orang lain. Maktur Travel Umrah dan Haji dengan pengalaman puluhan tahun siap memberi pelayanan dan fasilitas terbaik di Indonesia. Maktur Travel Umrah dan Haji menawarkan paket spesial bagi setiap jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh dan haji khusus. Maktur Travel Umrah dan Haji, jembatan Anda menuju Baitullah. Anda kembali bersama kami di Syiar Sahur NTV, pemirsa masih bersama Ustadz Fardan terkait dengan peringatan yang mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang tidak menjaga lisan, apa saja Ustadz? Jadi kalau peringatan secara spesifik kita sulit menganalisa itu ya. Akan tetapi yang Allah berikan, yang diajarkan kepada kita adalah tindakan-tindakan preventif. Jadi jangan sampai lisan kita ini menjadi senjata untuk melukai orang lain. Maka itu. Jadi peringatan apa? Allah memperingatkan kita agar tidak melakukan kejahatan melalui lisan kita. Artinya tindakan preventif lebih baik daripada kita berbicara tentang adab-adab Allah gitu ya. Kita disuruh menjaga lisan, salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa agama itu memang sifatnya lebih ke preventif, lebih ke pencegahan. Maka di situ bahasanya salamatul fi hifdzil lisan, bahwa selamatnya manusia ketika dia bisa menjaga lisannya. Kita jarang kita mendapatkan satu nas, hadis, oh nanti kalau kamu tidak menjaga lisan kamu akan gini. Itu sangat minim sekali, walaupun itu tentu ada. Tapi untuk sesi ini kita akan lebih bahas yang terpenting adalah kita bisa menjaga tindakan preventif agar lisan kita ini tidak kita jadikan senjata untuk melukai orang lain. Itu yang lebih penting. Baik, masih banyak yang belum sadar penyakit lisan. Jadi menurut mereka ya ucapan biasa saja tidak termasuk penyakit lisan. Kita bisa bahas penyakit-penyakit lisan, Ustadz, apa saja? Penyakit lisan yang sering terjadi di sekitar kita adalah ghibah. Itu
termasuk penyakit yang mafhum dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Ini semua, mau kecil mau besar, semua kalangan ini masuk ghibah. Tentu ada yang lain-lain ya, ada bohong, ada namimah segala macam. Tapi spesifik kita berbicara ghibah. Kenapa ghibah ini ada? Yang pertama adalah kita tidak berhusnudzon kepada seorang di luar kita. Ini, kalau kita berperilaku berdasarkan akhlaknya Rasulullah, kita pasti akan mengedepankan husnudzon. Husnudzon terkait apapun yang ada di luar kita. Husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada manusia. Itu yang harus dikedepankan. Nah, kenapa orang berghibah? Karena dia suudzon pada orang lain. Berprasangka buruk kepada orang lain. Atau merasa lebih baik daripada orang lain. Maka solusi dalam agama apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau engkau mendengar berita-berita yang kurang mengenakkan hati dari orang lain, maka yang perlu kamu lakukan adalah apa? Tabayyun, fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah prasangka-prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya prasangka-prasangka yang enggak jelas itu ada unsur dosanya. Maka harus ditinggalkan itu. Nah, lebih-lebih ghibah ini. Nah, ghibah menjadi sarana setan untuk mengaduk perasaan kita. Diaduk pikiran kita, diaduk prasangka kita, kemudian kita menghasut temannya kita untuk sama-sama membenci orang yang kita ghibah. Ini memang sangat struktural dan berdampak sekali dari sesuatu yang keluar dari mulut kita yang ada unsur ghibahnya. Maka ini harus ditinggalkan betul. Nah, yang menjadi kesulitan manusia adalah menghalau bisikan-bisikan setan itu untuk tidak berburuk sangka begitu. Nah, untuk bisa menghalau para setan-setan ini membisikkan kita untuk berbuat tidak baik, ghibah, dan bahkan berprasangka buruk, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Ya, yang pertama kita berhusnudzon dulu, itu yang pertama. Bahwa kita harus berhusnudzon semua orang itu baik. Nah, kalaupun lagi tidak baik itu lagi apes saja. Tapi pada hakikatnya baik. Bahkan ketika dia tidak baik itu pada dasarnya dia menuju perjalanan menuju baik. Husnudzon terutama itu penting. Ibarat gini, kita husnudzon itu kalau kita sama saja mengolesi ya hidung kita dengan parfum, mau kita di tempat sampah di Bantar Gebang itu yang baunya luar biasa, kita nggak bakal bau sampah itu karena hidung kita ada olesan parfum itu. Sama kalau kita pikirannya husnudzon baik terhadap semua orang, maka mau kita dihasut dengan berbagai macam cara pasti nggak bakal mempan. Itu self defense yang paling kuat dalam diri kita. Yang kedua kita memperbanyak ya, lisan kita manfaatkan memperbanyak untuk zikir kepada Allah, bahwa kita mengisi waktu-waktu luang kita ini yang lebih efektif yaitu dengan zikir. Kenapa ini media zikir ini? Karena zikir itu adalah bidzikrillah tatmainnul qulub. Bahwasanya zikir kepada Allah, mengingat Allah itu bisa menenangkan hati. Orang kalau hatinya tenang, pasti dia tidak akan bergejolak. Kalau hatinya tumaknina, hatinya tenang, dia pandangannya pandangan kasih sayang, maka dia mau dihasut, diajak mau ke arah kanan kiri, dia nggak akan bergeming. Karena hatinya udah tumaknina, menghadap kepada Allah dan berhusnudzon kepada Allah, berhusnudzon kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Itu dua saja itu mungkin saya kira cukup. Dan yang ketiga cari lingkungan yang benar. Itu Karena lingkungan positif membuat kita juga menjadi positif begitu ya. Betul. Tinggalkan lingkungan yang buruk menuju lingkungan yang baik. Minadz-dzulumati ilan nur itu penting. Sama Nabi juga begitu, dari lingkungan Makkah yang jahiliyah menuju Madinah, menuju lingkungan yang benar. Nah, itu mungkin alternatif, walaupun susah, tapi itu bisa diupayakan, diusahakan dengan cara-cara yang tahapan tadi. Baik, manusia agar selamat dunia dan akhirat salah satu faktornya adalah
lisan itu sendiri. Ustaz setuju dengan itu, tapi jangan jawab dulu karena kita harus jeda sesaat. Pemirsa, Syiar Sahur akan kembali sesaat lagi. Dan yang paling penting adalah kita menjaga pikiran kita agar selalu menghilangkan prasangka buruk, menghilangkan kebencian dalam hati kita, dan kita berdoa kepada Allah agar kita selalu diberikan pikiran yang husnudzon, pikiran yang positif, hati yang bersih. Jadi ketika kita memandang apapun yang ada di depan kita, semuanya baik. Anda kembali bersama kami di Syiar Sahur NTV, masih bersama Ustadz Muhammad Sukron Fardan. Ustadz, salah satu faktor penentu kita selamat dunia dan akhirat adalah menjaga lisan, begitu, terutama di saat bulan puasa ini, ketika kita melakukan penyakit lisan seperti yang tadi Ustadz sebut, ghibah begitu ya, pahalanya berkurang, dan itu juga akan semakin menjauhkan kita dari keselamatan dunia dan juga akhirat, begitu Ustadz ya? Iya, maka tindakan preventif yang diajarkan Allah untuk kita sangat komprehensif ya. Jadi tadi saya mengutip satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn. Inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah. Jadi wahai orang-orang yang beriman, hindarilah prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan kamu jangan suka berbisik-bisik, desas-desus. Ketika ngomong bertiga, kamu ngomong hanya berdua, satu orang kita ajak ngomong. Sehingga menimbulkan kecurigaan. Prasangka itu. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling bermusuhan juga, saling ngamuk, emosi segala macam. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Orang ghibah itu mengomongkan kejelekan orang lain itu dikasih pertanyaan sama Allah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka memakan daging sesama saudaramu? Fakarihtumuh, kalau kamu nggak suka, pasti jawabannya nggak suka itu. Itu pertanyaan tuh. Al-Quran memberi pertanyaan kepada kita. Apakah kamu suka memakan daging sesama saudaramu? Maka pasti jawabannya tidak. Kalau tidak apa? Fakarihtumuh, maka hindari itu. Hindari. Ghibah, perbuatan ghibah, merasa diri lebih baik dari orang lain, sehingga kita mengomongkan orang lain yang dilihat hanya jelek-jeleknya saja. Akibat dari prasangka buruk. Kalau kita mau selamat, ya tentu kuncinya adalah lisan. Maka di dalam wudhu itu aneh. Menurut saya aneh, tapi ya ini memangnya aneh. Allah itu memberi amsal yang luar biasa. Kita kalau batal wudhu itu kentut. Artinya lubang belakang. Tapi yang kita basuh apa? Muka kita. Yang di situ ada unsur mata dalam melihat, ya. Ada unsur mulut untuk bicara. Kemudian ada unsur hidung untuk bernafas untuk mengendus bau. Tapi yang membatalkan apa? Yang objek pelakunya itu dalam membatal wudhu itu lubang belakang. Tapi yang dibasuh adalah wajah kita, tangan kita, kaki kita, dan kepala kita. Ini simbol bahwa kalau kita mau selamat segala macam, maka kita harus jaga anggota tubuh kita melalui wudhu ini. Yang ada di situ, mulut kita jaga, hidung kita jaga. Dan yang dahsyat sekali ya, besok kalau di kiamat itu konon katanya semua tangan kita dibelenggu, mulut kita akan dibelenggu, ditahan, nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi tangan-tangan kita inilah yang akan ngomong, anggota badan kita yang lain yang akan ngomong. Karena mulut ini memang tidak ada lidahnya, karena lidah tidak bertulang ya. Jadi mudah sekali membelok-belokkan, berkata bohong segala macam. Jadi kalau kita bisa menjaga mulut ini, insya Allah kita bisa selamat dunia dan akhirat.
kita semakin disenengin orang, dicintai orang, karena semua yang keluar dari kita adalah kata-kata yang positif. Baik, kalau bagaimana dengan mereka-mereka yang sudah terlanjur gibah, Ustadz? Kalau mungkin sebelum melihat tayangan ini mereka manusia yang tidak berpengetahuan, tapi setelah melihat tayangan ini semoga mereka-mereka yang melihat menjadi berpengetahuan begitu. Nah, apakah memang satu-satunya cara bagi mereka untuk menghapus dosa gibah yang lalu dengan cara taubat nasuha atau mungkin dengan apa? Iya, kalau kita lanjutkan dari ayat tadi ya, maka ayuhibbu ahadukum fakarihtum wattaqullah. Bertawakallah kepada Allah. Kemudian innallaha tawwabur rahim, bahwa Allah zat yang maha pengampun. Maka dari sini kita disuruh untuk bertaubat. Memohon ampun kepada Allah atas hal yang pernah kita lakukan. Termasuk cara minta ampun kita dengan wudhu itu tadi dalam rangka menghilangkan dosa-dosa kecil-kecil kita. Kemudian meminta maaf sama orang yang kita bicarakan itu, kita ghibah. Dan yang menarik yang disampaikan salah satu teman saya, ya bagus, dan ini memang trik yang luar biasa bagus. Caranya gimana? Ketika kita sudah berghibah, ya, menggibah orang lain, ya, otomatis pahala kita akan berkurang. Ya kan? Maka begitu kita ingat bahwa pahala kita berkurang dan ghibah itu kita ingat merupakan sebuah dosa, maka kita ganti, kita doakan orang yang kita ghibah itu dengan doa-doa yang terbaik untuk dia. Dan ini imbas. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, bahwa kebaikan itu akan menghapus keburukan. Kita menggibah orang, kita balas, kita hukum diri kita sendiri dengan cara mendoakan orang yang kita ghibah. Tentu dengan juga meminta maaf pada orang yang sudah terlanjur kita ghibah, karena itu lebih baik. Baik, untuk menyadari bahwa kita setelah berghibah dan itu berbuat salah itu sulit. Ustadz, apakah memang harus tunggu peringatan dulu baru sadar, atau mungkin ada cara lain untuk menyadarkan diri sendiri bahwa apa yang sudah kita ucapkan itu adalah kata-kata yang menyakitkan hati, ghibah, menggunjing dan lain sebagainya? Ya, maka tadi yang kita sampaikan ya, bahwa agama itu lebih banyak mengatur pada tindakan preventif. Maka kalau kita paham ya, ini fungsinya kita belajar pengetahuan bahwa ini hal yang baik, ini hal yang nggak baik, ini perkara yang harus ditinggalkan, ini perkara yang baik untuk kita kerjakan. Nah, dengan ilmu inilah, dengan bekal ilmu kita menjadi tahu apa saja yang perlu kita lakukan, apa saja yang perlu kita tinggalkan. Sekarang kalau kita sudah mengerti bahwa ghibah atau mengomongkan buruk orang lain itu tidak baik, maka segera kita tinggalkan. Dan ini kalau kita luaskan lagi, termasuk juga di medsos juga segala macam. Itu juga kita juga selain menjaga mulut kita, sekarang kita juga dituntut untuk menjaga jari untuk tidak menuliskan kata-kata yang menyakitkan. Betul. Dan yang paling penting adalah kita menjaga pikiran kita agar selalu menghilangkan prasangka buruk, menghilangkan kebencian dalam hati kita, dan kita berdoa kepada Allah agar kita selalu diberikan pikiran yang husnudzon, pikiran yang positif, hati yang bersih. Jadi ketika kita memandang apapun yang ada di depan kita, semuanya baik. Baik. Kesimpulan terakhir dari apa yang kita bicarakan terkait dengan keselamatan manusia tergantung lisannya, apa yang bisa disampaikan, Ustaz? Yang pertama, kita harus berhusnudzon. Ya, sekali lagi ini adalah obat yang mujarab bagi kita semua. Kalau kita bisa berhusnudzon kepada Allah, apapun yang diberikan Allah kepada kita, ini merupakan hal yang paling baik dan terbaik. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Dan kita berhusnudzon kepada orang, sejelek apapun orang hari ini, dia masih berproses menuju perjalanan kebaikan. Orang yang hari ini sedang baik, dia juga akan berproses menuju sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau kita sudah berhusnudzon dan kita kembalikan lagi semuanya kepada Allah, qul kullun min indillah, bahwa semua yang terjadi di dunia ini semuanya dari Allah, maka semua selesai. Tidak ada yang jelek di dunia ini. Semua baru berproses berjalan pada porosnya masing-masing, dan insya Allah kalau Allah menakdirkan baik, semua akan berkumpul pada muara kebaikan di bawah benderanya Rasulullah SAW. Dalam keselamatan, dalam perahu penuh dengan keselamatan menuju surganya Allah yang ditunggu oleh Rasulullah.
Baik, terima kasih Ustadz Fardan telah bergabung bersama kami di Siar Sahur. Saya harus akhiri, kita bertemu di lain kesempatan. Pemirsa Siar Sahur NTV harus saya akhiri. Saya Muhammad Irsal pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. NTV Sahabat Kita.